warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya di channel Berdesa. Kali ini kita akan membahas atau menanggapi sebuah video dari channel Guru Gembul. Ya, Pak Guru Gembul di sana mengangkat tema mengenai konsep negara federasi. Indonesia dianggap ideal ya menganut konsep federasi. Terima kasih Pak Guru sudah mengangkat tema itu di publik. Ini sangat menarik karena biasanya bahasan-bahasan seperti itu hanya dibahas di ruang-ruang ilmiah, di kajian-kajian pemerintahan, kemudian tarung bebas di warung kopi. Nah, kali ini coba Pak Guru Gembul mencoba untuk membangkitkan cara-cara kita berpikir secara kritis untuk menyikapi bagaimana sih konsep mengelola negara yang benar dengan keadaan negara kita saat ini. Nantinya akan saya coba kaitkan dengan konsep desa ya, karena channel saya ini membahas tentang desa. Begini, konsep negara federasi sudah dijelaskan di channel Pak Guru Gembul. Nanti saya coba tautkan linknya di deskripsi. Nanti teman-teman bisa lihat video Pak Guru seperti apa. Nah, konsep negara federasi itu memang sangat baik ya sebenarnya, baik. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya sependapat jika sebuah sistem itu tidak mesti relevan dengan sebuah keadaan sepanjang atau selama-lamanya. Itu saya sependapat. Sebuah konsep yang digagas atau disusun, dirumuskan pada masa lampau belum tentu ideal dengan kondisi sekarang. Begitu juga seterusnya. Konsep yang kita jalani sekarang atau kita rumuskan sekarang itu belum tentu relevan dan ideal dilaksanakan di masa yang akan datang. Karena dunia ini terus berubah, tantangan, hambatan itu semuanya terus dinamis berubah. Makanya memang wajar kalau kita memperdebatkan konsep apa nih yang pantas untuk Indonesia sekarang dan ke depan. Begini, saya mencoba mengkritisi konsep negara federasi, khususnya dengan keadaan Indonesia. Konsep negara federasi itu akan sulit menurut saya dilaksanakan di Indonesia sekarang, pada saat ini. Setidaknya saya membuat 3 catatan penting kenapa federasi itu akan sulit dilaksanakan secara ideal di Indonesia. Yang pertama, orang Indonesia itu cenderung terjebak pada chauvinism. Chauvinism kita itu berlebihan dalam segala hal. Rasa bangga kita terhadap agama tertentu, suku tertentu, ideologi tertentu itu sangat tinggi sekali. Nah, ini menjadi ancaman kalau kita menganut konsep negara federasi. Misalkan begini, ada negara bagian di suatu daerah dengan mayoritas suku A misalkan. Nah, nanti pada saat dia menjadi sebuah negara bagian dengan kewenangan yang begitu leluasa, kemudian pemimpinnya juga dari suku mayoritas di sana, misalkan bangsa mayoritas di sana. Apakah bisa menjamin orang-orang yang dari di luar suku-suku yang mayoritas ada di sana bisa dijamin tidak diperlakukan sama, mendapatkan kesempatan yang sama? Apakah bisa? Karena chauvinism kita itu berlebihan gitu. Bahkan dengan konsep negara demokrasi sekalipun sekarang masih muncul tuh. Ada orang asli daerah A, daerah B, orang asli sini, orang suku sini. Itu masih sangat sering kita dengar, walaupun kita ini sebenarnya dalam konsep negara kesatuan. Beda dengan di Amerika misalkan yang menganut konsep federasi. Orang California gitu kan, yang merantau misalkan ke New York atau kemana, kemudian melahirkan keturunan atau anak di sana, si anak ini nggak akan ngomong kalau saya orang California, saya orang New York. Nah, kalau kita kan tidak, orang Jawa lahir di Kalimantan, besar di Kalimantan, ya orang akan menunjuk dia orang Jawa, bukan orang Kalimantan atau orang Sulawesi misalkan. Tidak seperti itu. Nah, ini juga ancaman. Chauvinisme berlebihan ini bisa menjadi ancaman kalau kita menganut sistem negara federasi. Kemudian yang kedua, ya sudah cukup siapkah sumber daya manusia kita? Coba bayangkan, berapa, bolehlah dikulik nanti datanya, berapa banyak kepala daerah di Indonesia yang tersangkut kasus korupsi? Ratusan bahkan. Bahkan sampai dengan beberapa waktu terakhir ini juga masih ada yang ditangkap.
baik itu mulai dari korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Ini bahaya gitu. Ya kalau nanti daerah ini menjadi negara bagian, kemudian kepala daerahnya masih seperti itu, terus kewenangan penegakan hukum yang ada di negara bagian, kan kalau negara federasi seperti itu, polisinya polisi negara bagian, pengadilannya negara bagian. Wah, ini berbahaya sekali. Dengan kondisi seperti ini sangat berbahaya. Ya, saya membayangkan ya korupsi akan lebih parah gitu di daerah dengan konsep seperti itu, karena polisinya, jaksanya, hakimnya ada di bawah pemerintah federal, di bawah pemerintah negara bagian. Ya, ibaratnya jadi bawahannya kepala daerah lah, dan ini sangat mengerikan sekali kalau menurut saya. Kemudian apakah dengan mohon maaf tadi ya, kita bicara masih yang di Chauvinism tadi ya, kita kembali ke Chauvinism. Dengan konsep negara kesatuan saja ya, kemarin kita masih dengar ada daerah yang masih membuat peraturan yang berkaitan dengan agama. Padahal sudah jelas-jelas agama itu kewenangan absolut pemerintah pusat dalam konsep negara kesatuan kita. Orang dilarang berjualan di saat bulan Ramadan dan sebagainya. Ini masih terjadi, ini kan akibat Chauvinism kita yang masih berlebihan. Nah, ini berbahaya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke tadi itu, masalah korupsi. Pemilihan kepala daerah pun saat ini tidak menjamin kita mendapatkan kepala daerah yang ideal atau yang terbaik, karena pada praktiknya pemilihan kepala daerah itu ya masih banyak berlaku money politik dan sebagainya, sehingga yang terpilih itu belum tentu yang terbaik, dan ini berbahaya ya. Chauvinism serta yang tadi itu sangat berbahaya. Nah, kemudian yang ketiga itu menurut saya adalah tidak semua daerah di negara kita ini kaya, punya sumber daya, tidak. Konsep NKRI ini selama ini kita melakukan subsidi silang. Daerah yang kaya setor pajak pada pemerintah pusat. Semua sumber-sumber itu dikumpulkan di pusat, kemudian dibagikan ke daerah dengan formulasi tertentu. Nah, jadi daerah yang kaya setor banyak, dikembalikan ke daerahnya ya tidak sebanyak yang dia setor, karena sebagian dana itu akan diberikan kepada daerah-daerah yang memang minim sumber daya yang mereka dapatkan gitu. Jadi subsidi silang, kita berangkat sama-sama, negara ini dibangun karena rasa senasib sepenanggungan ya, karena kolonialisme, sehingga kita merasa harus bersatu, berbagi bersama, kan seperti itu. Bisa dibayangkan nggak, ada daerah di Indonesia yang tidak punya sumber daya alam yang bisa menopang mereka. Nanam jagung saja tidak bisa tumbuh karena karang, cadas ya, batunya itu tidak bisa tumbuh, tanahnya tidak bisa tumbuh kalau kita ditanam. Apalagi kita bicara migas dan sebagainya, tidak ada. Nah, ini juga akan menjadi ketimpangan nantinya. Ada daerah dengan sumber daya alam yang melimpah, dia akan maju secara pesat. Ada negara bagian yang nantinya miskin karena dia tidak punya sumber daya itu. Nah, ini juga perlu dipikirkan karena negara kita ya seperti ini keadaannya. Mungkin itu ya. Kalau saya titik beratnya menyikapi konsep negara federasi itu seperti itu. Memang negara federasi ini banyak baiknya juga gitu. Tapi saya pikir dengan kondisi Indonesia sekarang kita belum cukup siap untuk menganut konsep yang seperti itu. Nah, Pak Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan Gus Dur ya, pasca reformasi ya mengambil jalan tengah sebenarnya. Jadi saat ini kita sudah lagi, walaupun negara kesatuan, tapi cara mengelolanya juga tidak sentralistik sebenarnya. Tidak, tapi dengan konsep otonomi daerah. Walaupun pada praktiknya otonomi daerah ini juga belum sepenuhnya berjalan. Tapi kan itu kembali kepada kesiapan daerah lagi gitu. Dulu pada saat pertama kali Undang-Undang Otonomi Daerah, Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu diterbitkan Undang-Undang 22 tahun 99, itu luar biasa. Ya, kewenangan otonom yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah itu luar biasa. Toh pada revisi undang-undangnya di Undang-Undang 32 2004, Undang-Undang 23 2014, banyak kewenangan yang kembali ditarik. Kenapa? Ya karena banyak masalah. Misalnya gini, kewenangan mengeluarkan izin tambang. Ya. Daerah banyak mengeluarkan izin-izin tambang yang ternyata bermasalah.
tumpang tindih izin, jual beli izin tambang. Bayangkan itu permasalahan yang dimunculkan begitu banyak, kerusakan alam yang diberikan, yang ditimbulkan juga banyak sekali. Ya kan? Akhirnya kan korup di sana. Akhirnya pemerintah pusat mengurangi lagi kewenangan daerah lagi, ditarik lagi kewenangan izin itu kepada pemerintah pusat. Nah, contoh-contoh seperti ini, ketidaksiapan seperti inilah yang saya takutkan akan memunculkan banyak kerusakan. Tapi sekali lagi, tidak selamanya kondisi Indonesia seperti ini. Saat cara berpikir kita mungkin sudah berubah, kondisi kita sudah berbeda zaman, ya mungkin saja suatu saat konsep-konsep federasi itu cocok. Tidak menutup kemungkinan gitu ya. Karena semua itu dinamis. Kita tidak bisa juga terjebak atau terlalu ekstrim bahwa paham inilah yang paling benar, ya belum tentu juga. Kita lihat nanti perkembangan zaman seperti apa. Nah, kemudian saya akan kaitkan dengan konsep desa. Ya. Selain otonomi daerah tadi ya, itu di mana pemerintah tidak lagi sentralistik, melainkan banyak memberikan kewenangan kepada daerah melalui konsep otonomi tadi. Ditambah lagi Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Ini luar biasa, coba teman-teman nanti baca. Itu luar biasa sebenarnya kewenangan otonom yang diberikan kepada desa melalui asas rekognisi di undang-undang tersebut. Rekognisi itu artinya pemerintah itu mengakui desa, ya, mengembalikan kewenangan dan hak-hak di desa sebagai bentuk penghormatan negara, karena desa lebih dulu ada sebelum negara ini ada. Mereka diberikan kewenangan untuk mengelola sumber dayanya di desa, menentukan nasib desanya sendiri oleh mereka sendiri. Mereka diberi dana melalui APBN yang disebut dengan dana desa. Pemerintah daerah dimandatkan melalui aturan juga agar menyisihkan 10% minimal dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum mereka untuk alokasi dana desa, ya, agar desa bisa bergerak, desa bisa melayani rakyatnya sendiri, mengelola sumber dayanya sendiri, agar mereka bisa merubah nasibnya. Sebenarnya kita ini negara kesatuan, tapi konsep mengelolanya sudah setengah-setengah federasi sebenarnya. Walaupun namanya otonomi, konsep otonomi. Otonominya diberikan kepada daerah, kemudian diberikan juga kepada desa. Desa sekarang bebas, dia mengelola sumber daya alamnya, membangun perusahaan untuk mengelola sumber daya alam, dipersilakan, diperbolehkan. Memang pada tataran pelaksanaan yang masih jauh dari itu. Tapi saya pikir untuk saat ini konsep itu ideal. Ya, konsep itu ideal. Jadi mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika dalam penyampaian kita ada yang salah. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Guru Gembul. Ya, ini menarik sekali untuk kita diskusikan, mematik cara berpikir kita yang kritis. Terima kasih dan dadah.